Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua anak-anak ibu. Oke, sedikit lagi ya, ini ada materi faktorial yang mana besok masuk di ujian pas genap. Sedikit aja, nggak banyak-banyak materi faktorial ini, tapi soalnya besok banyak keluar tentang faktorial ya. Nah, jadi pengertian dari faktorial itu adalah hasil kali n bilangan bulat positif sampai dengan 1 dan disimbolkan dengan tanda kalau bahasa Indonesianya namanya ini tanda seru, tapi kalau di matematika namanya faktorial. Langsung aja ya ke contoh. Misalkan ibu punya soal tentukan hasil dari 4 faktorial, maka pengerjaannya adalah ini dia, hasil kali n bilangan bulat positif sampai dengan 1. Jadi dimulai dengan bilangan bulat positifnya, misal ini ada 4, maka dia turun ke bawah dikali habis sebelum 4 ke bawahnya 3, sebelumnya lagi 2, sampai dia dikali 1. Maka ini kita hasilkan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1, berarti hasilnya adalah 24. Maka kalau pertanyaan tentukan hasil dari 4 faktorial, maka jawabannya adalah 24. Nah, gampang kan? Nah, misalkan lagi tentukan hasil kali dari 3 faktorial. Maka jawabannya n-nya adalah 3, sebelumnya adalah 2, sebelumnya lagi 1. Jadi dia mentok di 1 ini ya, hasil kali n bilangan bulat positif sampai dengan 1. Oke, berarti kita hasilkan di sini 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Oke, selesai dia di situ. Nah, itu untuk kalau dia satu bilangan n bilangan bulat positifnya ya. Contohnya lagi, misalkan ada 3 faktorial terus dikali dikali 2 faktorial. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Maka kita selesaikan dulu untuk 3 faktorialnya. Maka 3 dikali 2 dikali 1. Oke, boleh ya pakai tanda kali seperti ini, juga boleh dengan titik ya. Terus dikali, oke, kita selesaikan 2 faktorialnya, 2 dikali 1. Oke, 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Oke, di bawahnya aja 6 dikali 2 kali 1 2, 6 kali 2 12. Maka hasil dari 3 faktorial dikali 2 faktorial adalah 12. Nah, gitu juga kalau misalkan kita ambil contohnya lagi 5 faktorial ditambah 3 faktorial. Oke, maka kita hasilkan dulu yang ini. 5 4 3 2 1 ditambah dengan 3 faktorial, kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Oke, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 6 kali 2 120, 120 kali 1 120 ditambah 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Maka jawabannya adalah 126. Oke, ini deh ya. Nah, selanjutnya ada lagi contohnya nanti yang seperti ini. Misalkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini kalau cara manualnya ya, kan kita jabarkan dulu 5 faktorialnya. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, 1 ini boleh dipakai, boleh enggak ya? Tapi kita pakai aja lah. Dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Maka kita hasilkan 5 dikali 4 20, 20 kali 3 66 kali 2 12, 120 dibagi 3 kali 2 6. Oke, di sini 6 kali 1 6 ya. Oke, berarti 120 dibagi 6 20 ya. 2 dikali 6 12. Oke, hasilnya adalah 20. Nah, ibu punya cara cepatnya. Kalau seandainya ketemu di
5 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka cara cepatnya 5 kali 4. Kita lihat di bawahnya, di bawah pembaginya 3. Berarti kita berhenti di sini aja, 3 dibagi 3. Karena apa? Kalau kita jabarkan 5, 4, 3, 2, 1. Kan sama artinya kelanjutannya di sini ada 2-nya, ada 1-nya. Di sini ada 2, ada juga 1. Sama seperti yang di atas kan. Nah, kita coret yang ini, kita coret yang ini. Berarti hasilnya adalah 5 kali 4, 20. Sama kan hasilnya? Itu cara cepatnya. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Misalkan berapa ya? Oh ya, kita ambil angka tinggi ya. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Oke. Ini manualnya kan berarti 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali sekian. Nah, kalau Ibu ambil cara cepat aja, lihat pembagi di bawahnya. Dari soal di sini dibagi dia 8, maka berhenti cukup di 8 ini aja. 7 ini nggak perlu tulis. Dibagi, pembagi di bawahnya adalah 8. Oke. Maka 8-nya sama-sama kita coret, cret. Sisalah dia 10 kali 9, 90. Kalau kamu nggak percaya, boleh kamu jabarkan. 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kamu jumlahkan, kamu kalikan di atasnya, terus kamu bagi sama yang di bawah, pasti hasilnya 90. Gitu ya. Terus ada lagi nanti Ibu buat soalnya seperti ini. Misalkan ada 10 faktorial dibagi ada 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, muncul nanti soalnya 2 dia bilangan untuk di bawahnya. Gimana cara menyelesaikannya? Cukup kamu lihat pembagi yang paling tinggi di bawahnya ini. Pembagi yang paling tinggi di bawahnya ini ada 9. Di antara 9 sama 2 kan pembaginya yang paling tinggi 9. Maka kita berhentikan di 9. 10 dikali 9. Nah, cukup di sini aja. Dibagi, berarti 9. Sini 9-nya dikali 9-nya ini nggak perlu dijabarkan lagi. Karena apa? 10 kalau kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 segala macam. 9 kalau dijabarkan 9 kali 8 segala macam, berarti 9-nya kita coret aja. Ini sama jabarannya ini kita coret. Sisalah dia 2 faktorial. 2 dikali 1. Maka kita selesaikan. Sisa 10 dibagi di bawahnya 2 kali 1 2, maka 10 dibagi 2 itu 5. Oke, gampang kan? Nah, sedikit lagi ya, biar lebih paham Ibu kasih contoh lagi. Ada misalkannya berapa ya, 6 lah ya, 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. Nah, berarti 6 ini kalau dijabarkan, lihat yang tertinggi di sini. Bu, kalau apa selalu di depan yang tertinggi? Oh, enggak. Boleh, kita ganti. Misal ada 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, bisa jadi yang lebih besar di belakang nggak masalah, nggak mempengaruhi ya. Oke, berarti kalau kita jabarkan, lihat yang pembagi tertingginya 4. Berarti kita cukup berhenti di 4. 6 kali 5 kali 4. Oke, dibagi 2 ini kalau dijabarkan berarti ada 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Oke, 4-nya habis. Sisa dia 6 kali 5 30 dibagi 2 kali 1 2. 30 bagi 2 15. Oke. Nah, kalau kamu nggak percaya mau cara apanya ya, yang biasanya boleh 6 kali 5 kali 4 6 kali 5. Oh, ini kita jabarkan semua ya. Kita boleh 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi, kita jabarkan 2-nya 2 kali 1 dikali 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke,
kita selesaikan. 6 kali 5 30, 3 dikali 4 120, 120 dikali 3 120 dikali 3 6 360 360 dikali 2 oke 720 dibagi 2 kali 1 2 dikali 4 kali 3 12 12 kali 3 24 berarti 24 dikali 2 48 berarti 720 dibagi 48 pasti hasilnya adalah sekian. Berapa hasilnya? 720 dibagi 48 hasilnya pasti 15. Nah, mungkin itu aja, nggak banyak-banyak besok soalnya, terus nanti dibaca lagi yang kisi-kisi di belakangnya ibu sharekan ya. Oke, semangat.